Hai guys, kita akan bahas sebuah kasus untuk melakukan normalisasi mulai dari 1 NF, 2 NF, dan kemudian terakhir sampai 3 NF. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini kita disuruh melakukan normalisasi untuk tabel yang nanti akan digunakan di aplikasi bimbingan PKL. Nah, di mana aplikasi ini mencatat di bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Nah, jadi mahasiswa itu dia bisa bimbingan berkali-kali sih, nggak cuma sekali aja, tapi bisa beberapa kali. Tapi dalam 1 hari dia maksimal bisa 1 kali bimbingan aja. Kemudian setiap mahasiswa akan PKL atau praktek kerja lapangan itu di sebuah perusahaan dan nantinya akan dibimbing oleh 1 orang dosen pembimbing saja. Sebagai gambaran, ini adalah contoh tabel yang sudah dirancang kayak gitu ya. Well, oke, ini adalah contoh dari tabel yang udah dirancang ya. Ini ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin ya, ini JK jenis kelamin. Kemudian ada kelas, kode perusahaan, nama perusahaan, kontak perusahaan. Ini nih pembimbingnya, kemudian nama pembimbing, telepon pembimbing, kapan tanggal dia bimbingan, dan deskripsi bimbingannya tuh tentang apa, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh datanya aja ya, sehingga di sini datanya benar-benar dummy gitu ya. Oke, ini kan udah 1 NF nih. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi sel-sel atau perpotongan antara baris dan kolom yang nilainya tidak atomik atau yang nilainya banyak gitu, lebih dari 1. Ini kan semua 1 nih nilainya. Oke, eh, jadi intinya udah 1 NF, tapi di sini masih ada anomali ya, dan data yang berulang itu masih cukup banyak seumpama datanya ini diteruskan. Contoh nih misalnya si IK 123 ini NIM 123 kalau dia bimbingan 10 kali, otomatis data dari NIM sampai dengan eh, telepon pembimbing ini bakalan keulang 10 kali. Jadi akan ada banyak kolom yang berulang gitu. Dan ini bukan mahasiswanya mungkin nanti banyak kalau dilanjutin gitu. Selain itu pasti ada anomali dong. Kalau misalnya si IK ini ternyata kelasnya bukan kelas A misalnya, saya harus mengganti kelasnya menjadi kelas B. Kalau dia bimbingan 10 kali, berarti akan ada 10 data yang harus diubah gitu. Jadi tetap balik lagi ya, nggak boleh lupa, nggak boleh salah. Kalau salah, datanya jadi tidak konsisten. Mengenai anomali sih kalian bisa cek di video anomali ya. Nah, lalu di sini kita harus melakukan normalisasi. Jadi kita tentukan dulu kunci primernya, kan itu yang pertama. Oke, kita cari calon-calon kunci primer itu sih kalau menurut saya gampangnya cari aja yang ada nomor, ada kode, ada ID, kayak gitu. Nomor ini NIM misalnya. NIM ini kan nggak bisa dong dijadikan kunci primer. Kenapa? Ya berulang dong. Misalnya 1, 2, 3 bimbingan 10 kali ya berarti 10 kali dong muncul. Ini aja udah 2 kali muncul kan, jadi nggak bisa. Kode perusahaan itu juga nggak bisa. Jadi dalam satu perusahaan kan mungkin ada banyak mahasiswa dong yang PKL, jadi kan berulang-ulang dong gitu kan. Ini juga nih sama nih. Kalau misalnya si 1, 2, 3 bimbingan 10 kali ya P1-nya ini minimal muncul 10 kali gitu. NIP-nya juga, ini kan udah muncul 2 kali nih nggak bisa. Apalagi kalau nanti anak yang dibimbing banyak gitu. Ini sama nih, tentang pembimbing nih nggak bisa. Di tanggal yang sama, memang sih 1 orang mahasiswa hanya bisa bimbingan 1 kali. Tapi kan bisa jadi mahasiswa yang berbeda bimbingan di tanggal yang sama. Ini contohnya nih, misalnya nih. Jadi kan nggak bisa juga jadi kunci primer gitu kan. Deskripsi juga nggak bisa dong gitu. Nah, lalu kalau nggak bisa, coba cari yang 2 kolom. Contoh nih, misalnya NIM sama kode perusahaan itu juga nggak bisa, guys. Kenapa? Satu mahasiswa itu kan PKL-nya di satu tempat dong. Otomatis kan kalau NIM-nya muncul 10 kali, kode perusahaannya pasti sama. Pembimbingnya juga pasti sama. Ini nggak bisa. NIM dengan kode perusahaan itu nggak bisa, karena sama-sama berulang nih. NIM dengan NIP pembimbing juga nggak bisa. Kode perusahaan dengan NIP pembimbing nih juga nggak bisa gitu. Jadi emang nggak bisa NIM dengan kode perusahaan dan NIP. Nah, terus kira-kira apa dong gitu kan? Nah, coba kalau kalian cermati lagi bahwa satu mahasiswa itu dia cuman boleh bimbingan di hari yang sama itu cuma sekali doang. Berarti antara NIM dengan tanggal ini pasti munculnya untuk tanggal yang sama, NIM yang sama, itu pasti munculnya cuma 1 kali. Udah pasti unik dong. Berarti bisa jadi kunci primer. Iya, gitu kan. Oke,
Kadang-kadang mungkin ada nggak sih kemungkinan yang lebih baik lagi gitu, silakan sih kalau kalian mau cek-cek lagi. Tapi ini udah bisa si NIM dan tanggal bimbingan. Oke. Nah, kita akan tentukan dependensi fungsionalnya sebelum kita melangkah ke 2NF dan 3NF, karena itu penting. Kalau kalian masih belum tahu caranya menentukan ketergantungan fungsional atau functional dependency dan jenis-jenisnya, kalian bisa cek video mengenai jenis-jenis ketergantungan fungsional. Nah, oke, kita langsung aja. Jadi di sini NIM ini kira-kira menentukan apa aja sih? Satu NIM itu ketemu satu nama nggak? Pastinya iya. Ketemu satu jenis kelamin? Pastinya iya. Ketemu satu kelas? Iya. Karena logikanya, satu orang mahasiswa, itu kan NIM-nya satu ya. Pasti ketemunya namanya satu, jenis kelaminnya pasti satu nih ya. Nih satu nih. Kelasnya juga satu dong. Kemudian karena dia PKL di satu tempat, berarti kode perusahaan, nama perusahaan, dan kontak perusahaannya pastinya cuma ketemu satu. Dan karena pembimbingnya cuma satu orang, ini pasti ketemu satu nih. Jadi NIM ini pastinya menentukan mulai dari nama sampai telepon pembimbing. Karena satu NIM itu ketemu dengan satu nilai-nilai ini gitu. Jadi kalau kalian agak bingung tentang ketergantungan fungsional, boleh deh kalian cek video mengenai ketergantungan fungsional. Oke, itu NIM menentukan mereka semua. Kemudian tanggal bimbingan nih menentukan apa sih? Nah, satu tanggal bimbingan ini apakah ketemu satu deskripsi? Belum tentu sih. Nih misalnya nih, sama-sama ini jadi sama-sama tanggal 7 nih. Tapi ketemunya beda nih. Karena kan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, walaupun sama-sama tanggal bimbingannya, bisa jadi uh, deskripsi atau keterangan apa hasil bimbingannya itu beda-beda gitu loh. Jadi nggak bisa tanggal bimbingan ini nggak menentukan deskripsi bimbingan gitu. Berarti kalau gitu deskripsi bimbingan ini tergantung kepada siapa ya gitu kan. Dia tergantung kepada NIM dan tanggal bimbingan. Karena satu NIM, satu mahasiswa, dan satu kali tanggal bimbingan, itu mesti ketemunya isinya satu deskripsi. Bimbingannya tuh hari itu tentang apa sih, kayak gitu. Oke, jadi kita lihat diagram dependensinya. Jadi kunci primernya diletakkan di tengah. Terus NIM itu menentukan apa aja. Oh, ini panahnya lupa, saya gambar dulu. Nah, oke, ini diagram komplitnya ya. Jadi di sini sesuai dengan yang sudah kita cek tadi gitu ya. Jadi NIM ini menentukan nama, kelas, jenis kelamin, kode perusahaan, nama perusahaan, kontak perusahaan, NIP pembimbing, nama pembimbing, dan telepon pembimbing. Nah, sedangkan deskripsi bimbingan itu ditentukan oleh NIM dan dan tanggal bimbingan sehingga dia panahnya dari kotak yang di luar gitu loh, bukan kepada salah satunya. Oke, jadi ada ketergantungan parsial di sini. Ketergantungan parsialnya yaitu dari NIM dengan yang nama, kelas, jenis kelamin sampai dengan kontak perusahaan dan NIP pembimbing sampai telepon pembimbing. Nah, yang parsial-parsial ini nih, itu harus dipisah bersama dengan penentunya. Jadi NIM ini akan memisahkan diri membentuk tabel baru dengan isinya semua kolom yang bergantung padanya gitu. Jadi di sini ya, semua kolom yang bergantung kepadanya. Jadi akan membentuk tabel uh, misalnya let's say namanya mahasiswa. Lalu tabel yang kedua itu isinya NIM, tanggal bimbingan, dan deskripsi bimbingan. Jadi kedua kunci primer berikut dengan atribut yang bergantung padanya. Jadi seperti itu. Berarti ada dua tabel hasil dari 2NF karena kita di sini hanya fokus menghilangkan ketergantungan parsial. Yang parsial itu terhadap NIM aja. Jadi keluarkan semua yang bergantung terhadap NIM jadi satu tabel. Nah, ini tabel mahasiswa terdiri dari NIM, ini sampai dengan telepon pembimbing. Oke. Dan hapus data yang kembar. Si IK ini dihapus satu gitu. Oke, lalu kunci primernya adalah NIM. Nah, tabel yang kedua yaitu NIM, tanggal bimbingan, dan deskripsi bimbingan. Jadi ini tabel yang kedua. NIM, tanggal bimbingan, dan deskripsi bimbingan tentu saja kunci primernya tetap NIM dan tanggal bimbingan. Oke, jadi seperti ini nih. Nah, lalu uh, ini kan hasil 2NF nih, 2 tabel. Apakah ini sudah memenuhi kaidah 3NF? 3NF itu harus menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, apakah ada ketergantungan transitif di sini? Mari kita lihat ya. Jadi ketergantungan transitif itu adalah kalau ada atribut bergantung kepada atribut lain, sedangkan ada atribut lainnya lagi yang bergantung padanya gitu. Jadi contoh,
kode perusahaan bergantung kepada NIM atau NIM menentukan kode perusahaan. Nah, ternyata satu kode perusahaan ini dia ketemunya satu nama aja, misalnya P1. P1 ini pasti PT Media, pasti kontaknya si IMO, pasti NIM, sorry, ya sampai kontak aja sih. Pasti kode perusahaan P1 ini nama perusahaannya PT Media dan kontaknya si IMO. Berarti karena satu kode perusahaan ketemu satu nama perusahaan dan satu kontak, kita bisa katakan kode perusahaan menentukan nama perusahaan dan kontak. Nah, jadi di sini ada ketergantungan yang transitif gitu, karena kode perusahaan di tengah-tengah nih. Dia dipanah NIM dan dia memanah nama perusahaan dan kode perusahaan. Nah, begitu juga dengan pembimbing. Satu NIP itu ketemunya satu nama dan satu nomor kontak. Ini contohnya. Dua-dua ini namanya sama tuh deh. Dan teleponnya sama 088 gitu. Jadi ketemunya satu data gitu. Itu bisa dikatakan NIP ini menentukan nama dan telepon pembimbing. Sementara NIP ini dipanah dari NIM. Jadi dipanah dan dia memanah yang lain. Ini transitif. Jadi ada dua ketergantungan transitif di sini. Berarti yang awalnya tabel mahasiswa itu terdiri dari kolom NIM sampai dengan nama dan sampai dengan kontak perusahaan sampai dengan telepon pembimbing, ini akan dipecah dengan kita menghilangkan satu persatu ketergantungan transitif. Transitif yang pertama yaitu kode perusahaan, nama perusahaan, dan kontak perusahaan. Ini menjadi satu tabel, namanya tabel karena datanya tentang perusahaan berarti tabel perusahaan. Ingat, kode perusahaan tetap ikut juga di tabel lama dan ikut juga di tabel yang baru kayak gitu. Jadi dia ikut kedua-duanya karena dia ada di tengah-tengah. Itu tabel yang pertama. Pecahan yang kedua yaitu transitif yang pembimbing ini. Berarti nanti ini pembimbing tetap ikut di tabel yang lama, tapi dia juga akan membentuk tabel baru yang terdiri dari NIP, nama, dan telepon pembimbing. Karena ini tentang data dosen pembimbing, kalian boleh kasih nama tabelnya pembimbing atau tabel dosen, kayak gitu. Jadi ada dua tambahan tabel begitu di 3NF nih. Jadi di sini kita pecah nih yang di 3NF ini berarti, ingat ya, kode perusahaan tetap nempel di tabel lama, NIP pembimbing tetap nempel di tabel yang lama, cuman kode perusahaan, nama perusahaan, dan kontak perusahaan sesuai dengan diagramnya, itu membentuk tabel yang baru. Nih, tabel perusahaan. Lalu, pembimbing itu NIP, nama pembimbing, dan telepon pembimbing itu membentuk tabel yang baru. Nah, kenapa sih kode perusahaan dan NIP pembimbing harus tetap nempel di tabel lama? Bayangin kalau ini hilang. Misalnya nih, saya hapus deh. Terus nggak ketahuan dong, NIM 123 ini PKL-nya di mana? Kan nggak jelas. Ya, oke ya. Sedangkan pembimbingnya siapa? Kan nggak jelas juga. Makanya harus tetap ada nih di tabel yang lama gitu loh. Jadi, ini hasil pecahan dari 3NF-nya. Yang pecah itu adalah tabel mahasiswa atau tabel MHS di sini. Sedangkan tabel bimbingan ini tidak mengandung ketergantungan transitif, sehingga tabel bimbingan ini utuh atau sudah memenuhi 3NF, jadi tidak dipecah. Dengan demikian, tabel terakhir yang dibentuk setelah 3NF itu adalah tabel mahasiswa dengan kolom NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, kelas, kode perusahaan, NIP pembimbing. Lalu tabel perusahaan dengan kolom-kolom ini ya, kode, nama, dan kontak perusahaan. Tabel pembimbing, NIP, nama, dan telepon pembimbing. Dan lagi satu jangan dilupakan tabel bimbingan yang utuh ini tetap ikut gitu ya. Jadi intinya akhirnya setelah mengalami proses normalisasi sampai 3NF, terbentuklah sebanyak 4 tabel. Jadi ini tabel akhir yang terbentuk. Jadi jangan yang dipecah-pecah mengandung transitif aja yang kalian ambil, yang tidak dipecah juga tetap harus diambil supaya utuh. Nah, nanti di database kalian ada 4 tabel ini yang saling berelasi. Mahasiswa berelasi ke perusahaan, kemudian mahasiswa berelasi juga ke pembimbing. Nah, lalu mahasiswa berelasi juga ke bimbingan. Nah, oke. Jadi seperti itu ya, mengenai nanti kalau misalnya ini kalau kunci primernya dua kayak gini kan, dua kolom kayak gini kan ribet nih. Nah, boleh setelah udah dinormalisasi gini, boleh sih kalau mau ditambahkan sebuah ID khusus auto increment misalnya, agar kuncinya menjadi simple, itu silakan. Oke, sekian
pembahasan kasus kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham. Bye.